Sambo nanti akan dihukum bukan hukuman mati. Hukumannya hukuman mati, tapi tidak akan dieksekusi. Tidak akan dieksekusi. Saya menduga dia akan meninggal di penjara seumur hidup. Kalau ada yang tapi bilang, terserah hakim aja ya. Irjen Sambo ya. Oke. Ini kan proses pengadilan udah berjalan. Ya. Dan Anda masih berkomentar. Bagi mereka yang keberatan dengan cuitan-cuitan Anda, lepas dari Anda menganggap diri Anda netral atau Anda tidak bermaksud untuk membentuk opini, tapi karena Anda menteri, Pak Mahfud ini harusnya diam. Jadi Anda keberatan kalau ada yang mengatakan bahwa Anda membentuk opini masyarakat pada saat proses hukum sedang berjalan, begitu? Tidak keberatan sama sekali. Saya memang ingin membentuk opini agar opininya tidak sesat. Opininya agar benar sesuai dengan apa yang saya yakini. Sebaliknya orang bisa melihat Anda menggiring opini agar para pencari keadilan atau yang sedang dalam proses mencari keadilan itu bahkan dihukum sesuai dengan opini Anda. Padahal Anda kan belum tahu kebenaran yang hakiki di dalam proses itu. Iya, saya menghukum opini, tapi saya tidak katakan hukumannya harus sekian kan tidak. Saya katakan saya berdoa mudah-mudahan anak baik ini dihukum ringan untuk Eliezer ya. Itu sudah mempengaruhi. Ya enggak apa-apa, karena faktanya di persidangan itu memang mengerikan. Eliezer ngaku kan. Masa dia dituntut begitu tinggi? Eliezernya ngaku. Dan saya itu disuruh ngaku dan mau diberi uang 1 miliar dan sesudah ditersangka tunggu aja nanti keluar SP3 karena Anda melakukan itu karena terpaksa. Kita akan diam mau itu. Rasa keadilan saya menolak untuk diam melihat itu. Rasa keadilan Anda kan subjektif sifatnya. Ya subjektif. Tapi kan Anda punya jabatan, Anda bukan orang sembarangan. Kalau rasa keadilan saya sampaikan kepada publik, semua orang bilang apa urusan Andi Noya? Nggak ada urusan dan nggak akan mempengaruhi apa-apa. Anda ini Menko Polhukam. Enggak. Rasa keadilan dikemukakan pejabat atau bukan itu berpengaruh. Buktinya itu si Kamarudin apa itu orang apa? Si Teguh Santoso orang apa? Berpengaruh juga kan pada akhirnya. Ini kita minta ekshumasi apa? Iya maksud saya, Anda kan tadi mengatakan kalau karena pejabat lalu berpengaruh, kalau bukan pejabat seperti Anda tidak berpengaruh, berpengaruh juga. Justru saya menumpang di opini publik itu. Ini opini publik yang rasional itu yang disebut saya public common sense. Saya membedakan public common sense dan public opinion. Saya merasa denyut-denyut kehidupan masyarakat, ya sama kan. Ketika saya dulu di MK saya selalu bicara begitu, saya bubarkan BP Migas. Mau diserang, tidak berwenang MK, saya berteriak, ayo siapa mau ngelawan. Saya menggunakan medsos, dan itu objektif. Tidak ada yang melanggar hukum, siapapun yang tidak sependapat, lawan di situ. Kalau saya melanggar hukum, bawa ke forum hukum. Karena saya terukur dalam membicarakan hal-hal seperti itu. Baik, saya belum puas ya. Saya juga belum puas. Oke. Saya akan coba mengejar. Boleh. Mewakili pemikiran orang-orang yang mungkin berseberangan dengan pemikiran Anda. Iya. Anda akhirnya terkesan memang bernafsu, ya, ikut campur dalam proses Irjen itu dan mempersalahkan Irjen Verdi Sambo, ya. Ini belum terlalu jauh dari proses pengadilan ya. Artinya data fakta belum terungkap secara utuh. Tapi Anda sudah mengkritisi DPR. Anda menuduh DPR kenapa diam saja dalam kasus sebesar ini. Apa urusan Anda ngajak-ngajak DPR untuk ikut cawe-cawe di urusan hukum ini? Nah, itu juga Anda terbalik cara berpikirnya. Ketika saya ngomong, ya, lalu ada orang DPR bilang, itu apa Menko Polhukam? Kok ngomong? Kok jadi komentator bukan menteri koordinator? Nah, baru saya balik. Loh, selama ini juga DPR sering ngomong yang kayak gini, kenapa di dalam kasus Sambo ini kok diem? Dalam urusan apapun dia ngomong teriak gitu-gitu. Kok yang ini diem saya bilang, padahal ini serius. Nah itu jawaban saya untuk itu. Kalau saya memang selalu ngomong, tapi DPR-nya kok diem dalam kasus Sambo. Jadi itu konteksnya? Yes. Baik, DPR menjawab melalui ketua komisi 3-nya ya. Dia bilang kami diam karena kami tahu posisi kami. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan ini yang tidak tahu posisi, ngomong terus. Ya tidak apa-apa bilang itu, kan tugasnya DPR berbicara kayak gitu. Tetapi kalau Anda hitung, ya, secara kuantitatif, betapa DPR itu ngomong hampir dalam semua hal setiap hari, tapi dalam kasus Sambo tidak. Maka saya menghubungkan dengan fakta lain, yaitu telepon Sambo ke berbagai orang, ke berbagai pejabat, ke wartawan teman-teman Anda, ke lembaga negara, agar dikesankan bahwa saya ini didolimi. Tunggu, ya. Anda sedang menuduh ada anggota DPR atau seluruh anggota DPR ini, tanda kutip, sudah mendapat sesuatu dari Sambo sehingga diam. Enggak, kapan saya bilang mendapat sesuatu? Saya mengatakan dengan konteks bahwa Sambo menghubungi banyak orang. Siapa banyak orang itu? Ada anggota DPR, ya.
Anda yakin dengan omongan Anda? Sangat yakin. Ada teman Anda wartawan. Anda nanti tanya, saya bisi kepada Anda siapa dia. Kemudian Komnas HAM dipanggil ke kantor Sambo hanya untuk melihat Sambo nangis. Aduh bang, saya ini didolimi bang, saya enggak bang. Kalau saya ada di situ saya tembak sendiri dia bang. Hati-hati, Anda sedang menuduh, ini kesannya menuduh lembaga-lembaga tadi ya. Bukan menuduh, saya sudah konfirmasi, saya panggil. Komnas HAM, Kompolnas saya panggil. Tanya aja pada mereka. Berkali-kali mereka datang ke tempat saya. Saya panggil, bener Anda dipanggil? Iya bang katanya, ke saya. Terus apa? Dia hanya nangis dan menerangkan apa-apa. Kompolnas juga begitu, saya panggil begitu saya pulang dari Mekah. Kan tugas saya, kewajiban moral saya. Gitu. Enggak apa-apa. Baik, supaya jelas ini ya. Oke. Cuitan Anda di media sosial itu atas nama pribadi atau sebagai Menko Polhukam? Kadang-kadang atas nama pribadi. Kalau saya sedang bercanda dengan keluarga, ya atas nama pribadi. Kalau kadangkala saya harus menjelaskan sesuatu, banyak hal yang saya jelaskan itu sebagai Menko Polhukam juga. Dari mana kita tahu bahwa Anda sekarang sebagai pribadi atau sebagai Menko mengomentari sesuatu? Tidak perlu tahu orang. Simpulkan saja, karena kalau itu kemudian menjadi pendapat saya, arahan saya sebagai Menko Polhukam, saya terus koordinasikan ke staf saya. Misalnya gini loh, Mas Andi. Harus dilihat nih fakta. Seorang nenek-nenek di sebuah desa ditempeleng oleh anak-anak, iya kan? Ditempeleng oleh anak-anak tuh. Anak sekolah pulang sekolah sampai terjang, neneknya nangis. Nggak ada yang peduli, saya yang mencuit. Tidak boleh loh di negara Pancasila ini harus dicari. Ketemu sorenya, lewat tweetan saya. Nah, ada yang mengaitkan urusan, maaf ya, urusan seperti ini Anda ikut urusi. Iya dong. Padahal Anda kan harusnya urusi persoalan-persoalan yang lebih besar. Saya tanya, yang mana? Urusan besar yang tidak saya urusi di negeri ini kalau menyangkut Polhukam. Sudah benar yang urusan besar-besar. Iya. Tapi kenapa sampai urusan yang kecil-kecil ini Penting, ada? karena kadangkala ini di bawah ini putus. Di sini banyak korupsi, di tengahnya ini. Harus kita turun. Nur Hayati, itu yang melaporkan kepala desanya korupsi. Malah dia yang dituduh korupsi karena katanya kok diam aja kok baru melapor, berarti Anda membiarkan korupsi. Dia yang tersangka, kepala desanya tidak. Saya turun ke situ. Bebas. Jadi menurut saya enggak ada yang saya lakukan nih, pilihan saya yang tepat. Masih urusan Ferdi Sambo. Nggak habis-habis ya. Belum tuntas, belum tuntas. Akhirnya kita lihat bahwa hakim memvonis mati. Apa komentar Anda? Menurut saya tepat secara hukum. Tepat. Kenapa tepat? Karena kesimpulan hakim itu maupun jaksa tidak ada hal-hal yang meringankan. Baik jaksa maupun hakim mengatakan, kalau meringankan ya maksimal dong. Untuk turun dari maksimal itu kalau ada meringankan 1, 2, 3, 4, turun ini ke seumur hidup, turun ini ke 20, itu sudah jelas logika. Dan bukan hanya saya yang ngomong gitu, itu mantan hakim agung banyak di televisi ngomong itu. Enggak ada yang meringankan kok. Jadi enggak ada kok yang meringankan. Dia ngotot sampai terakhir. Enggak ngaku kalau berencana, padahal unsur-unsurnya sudah ada. Tepat menurut saya. Baik. Hukuman mati Anda anggap tepat. Katakanlah dalam proses itu sudah rasa keadilan Anda terpenuhi ya. Atau keadilan sebagian besar orang mungkin ya. Saya juga nggak bisa menakar. Baik. Sambo punya peluang Yes. banding, PK, bahkan gerasi. Ya. Artinya kan kemungkinan tidak akan dihukum mati. Keyakinan saya tidak akan dihukum mati dia. Kenapa? Karena nanti kalau dia itu sudah 10 tahun, itu kan hukum pidana yang baru sudah berlaku untuk turun ke hukuman seumur hidup. Tetapi bahwa hukumannya mati itu penting sebagai bukti formal bahwa pelaksanaannya nanti berubah karena mungkin banding mempertimbangkan lain, kasasi mempertimbangkan lain, atau pada saat 10 tahun dia tuh orangnya baik sudah turunkan ke seumur hidup. Memang begitu bunyinya di pasal 100 sampai 103 Undang KUHP yang baru, dan itu masih akan berlaku 3 tahun yang akan datang. Mungkin saya salah dengar. Jadi Anda menyatakan yakin bahwa Irjen Sambo nanti akan dihukum bukan hukuman mati. Hukumannya hukuman mati tapi tidak akan dieksekusi. Tidak akan dieksekusi. Saya menduga dia akan meninggal di penjara seumur hidup. Kalau ada yang Tapi bilang, terserah hakim aja ya. Anda jangan bilang lagi, wah ini udah mempengaruhi, karena Anda tanya loh ini. Anda tanya, saya ilmu hukum saya begitu. Kalau seumur hidup ya sudah di situ. Anda tidak akan protes. Oh enggak. Enggak boleh. Saya sudah pernah mengatakan putusan hakim itu mengikat. Terkadang saya tidak mau hormat pada putusan hakim. Saya tidak hormat pada putusan hakim. Tapi saya terikat pada putusan hakim. Kan banyak hakim-hakim yang korup itu. Enggak hormati. Untuk apa menghormati hukuman hakim yang korup? Seperti kasus
yang inti dana itu. Tangkap hakimnya. Tapi putusannya kan tetap mengikat. Meskipun hakimnya ditangkap. Anda bilang Anda terikat pada hukum. Ketika kasus pelaku bisa dibilang korupsi yang mengambil uang triliunan dalam koperasi Ya, Koperasi Indosuria ya. Indosuria, kalau nggak salah Anda termasuk yang justru mengatakan bahwa itu bukan keputusan yang adil. Iya. Dan bahkan kalau itu nanti di MK, Anda akan mempengaruhi juga opini orang bahwa dia bersalah. Iya. Artinya Anda tidak taat hukum. Enggak, saya katakan saya terikat tidak bisa menghindar dari hukum. Taat. Karena itu keputusannya, tetapi saya tidak hormati putusan hakim yang seperti itu. Oleh sebab itu kan saya lawan lagi. Nah ini kan sama aja tidak Enggak, mentaati. lawan lagi kan kasusnya banyak ini. Sudah 106 triliun. Sudah dibuktikan oleh PPATK ini pencucian uang. Sudah dibuktikan di kejaksaan, di kepolisian, sampai ditahan, disita. Tiba-tiba unslah. Bagi saya itu tidak patut dihormati. Oleh sebab itu saya katakan kalau gitu kuat-kuatan aja. Apa kuat-kuatan? Perkarakan lagi. Kan kasusnya banyak. Oke, bukan Tempatnya kasus beda. yang sama yang Bukan kasus yang sama, Oke, tempatnya beda, melalui sama. kasus lain. Lalu ada yang bilang begini, Pak nanti itu bayar lagi, diperas sama aparat. Ya biar, iblis memeras setan, saling peras saja sambil habis, saya bilang. Saya bilang begitu, enggak apa-apa iblis, adu dengan setan aja. Iya kan? Oke. Jadi ada dugaan kalau dia tetap jadi tersangka lagi, dia akan diperas. Iya kira-kira iyalah, entah oleh Anda siapa. sedang menuduh lembaga loh. Saya tidak Hati-hati. menuduh lembaga, oknum kan banyak oknum meras. Nyatanya sekarang banyak oknum pemeras ada di penjara. Oke. Ya, Baik, jadi aparat hukum kita menurut Anda tidak bersih-bersih amat. tidak bersih-bersih amat, tapi yang bersih juga banyak. Baik. Jadi Anda tidak sedang menuduh sebuah lembaga ya. Enggak. Oke, oknum. Oknum pasti oknum. Baik. Anda bertepuk tangan Hmm. ketika Barada Richard Eliezer divonis 1,5 tahun. Kenapa Anda tepuk tangan? Saya tepuk tangan itu memang pada waktu spontan aja. Surprise, gembira, bahagia gitu. Alhamdulillah ada hakim berani bersikap gitu. Saya tidak soal 1,5 tahunnya. Bahwa dia turun dari tuntutan maksimal karena Eliezer ini dianggap bukan justice kolaborator oleh jaksa, oleh siapa gitu. Tapi jaksa tidak mempertimbangkan bahwa kalau tidak ada Eliezer kasusnya tertutup.